Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik. Baiklah anak-anak Bunda, apakah ada yang tahu lafaz yang Bunda bacakan tadi? Nah, benar sekali. Lafaz tadi merupakan lafaz dari ibadah haji. Baiklah, di sini langsung saja materi kita pada hari ini adalah tentang manasik haji. Sebelum Bunda masuk ke materi, izinkan dulu Bunda memperkenalkan diri. Bunda dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Hairunisa, Febi Luciana Putri, Reni Rahmadiani, Sasmita, Suji Septiani, Widya Sarita Sulaini, dan Bunda sendiri Windy Aulia Aprianti Harahap. Baiklah, di sini Bunda akan memperkenalkan manasik haji. Nah, anak-anak Bunda sudah tahu belum? Haji merupakan rukun Islam yang keberapa ya anak Bunda? Nah, benar sekali, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi seorang umat Islam yang memiliki harta yang cukup atau dalam keadaan mampu. Nah, baiklah, langsung saja di sini Bunda akan membahas sedikit tentang manasik haji. Nah, manasik haji di sini merupakan peragaan tentang tata cara melakukan ibadah haji. Baiklah, adapun tata cara pelaksanaan manasik haji sama seperti ibadah haji, yaitu misalnya rukun haji, persyaratan wajib haji, sunnah haji. Nah, dan di saat manasik haji ini, Bunda akan mengajarkan anak-anak Bunda tentang menggunakan kain ihram sampai menjalankan ibadah kurban sebagaimana kita menunaikan ibadah haji. Nah, pasti anak-anak Bunda sudah nggak sabar kan ingin mengetahui tentang bagaimana cara melakukan manasik haji. Kalau sudah tidak sabar, ayo kita lihat videonya. Itu anak Bunda, yang pertama yaitu kita menggunakan pakaian ihram. Nah, pakaian ihram ini merupakan rukun haji dan wajib haji. Oleh karena itu tidak boleh terlewatkan. Apabila kita melewatkan, maka kita akan didenda dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, adapun sunnah yang dapat kita lakukan sebelum menggunakan pakaian ihram, yaitu yang pertama kita harus mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, memakai kain ihram yang berwarna putih, dan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun saat berihram, bagi kita laki-laki yaitu memakai 2 helai kain yang disunahkan berwarna putih. 2 yaitu membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh memakai baju, celana, dan sepatu serta apapun yang menutup tumit. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh memakai tutup kepala. Adapun bagi perempuan berihram yaitu dengan menggunakan baju yang menutupi auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan yaitu dimulai dari ujung jari dan pergelangan tangan. Apabila perempuan menggunakan penutup tangan dan penutup wajah, maka itu tidak sah ya anak Bunda. Dan begitu pula bagi laki-laki, apabila laki-laki menggunakan pakaian yang berjahit, memakai penutup kepala, serta memakai sepatu atau kaos kaki, maka itu tidak sah ya anak Bunda. Baiklah, di sini langsung saja Bunda akan memperlihatkan kepada anak-anak Bunda bagaimana cara menggunakan kain ihram. Langsung saja kita saksikan videonya.
Baiklah anak-anak Bunda, sekarang kita akan belajar tentang tata cara melempar jumroh. Nah, tapi sebelumnya Bunda ingin bertanya nih kepada anak-anak Bunda, kira-kira anak-anak Bunda masih ingat tidak ya, apa ya asal-usul melempar jumroh itu? Nah, iya hebat anak Bunda. Asal-usul melempar jumroh itu berasal dari kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim bersama anaknya. Nah, Masya Allah, anak-anak Bunda masih ingat ya apa itu asal-usul melempar jumroh? Nah, sekarang langsung saja Bunda jelaskan tata cara melempar jumroh. Nah, jadi hal pertama yang ingin kita lakukan yaitu terlebih dahulu kita mengumpulkan batu kerikil. Kemudian setelah kita tiba di jumroh, kita melemparkan batu kerikil itu sebanyak 7 butir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, anak-anak Bunda bisa mempraktekannya di rumah ya, dengan cara melempar jumroh atau batu kerikil itu sebanyak 7 kali atau 7 butir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan di jumroh yang kedua, yaitu jumroh wusto. Kemudian kita melakukan hal yang sama yaitu dengan melemparkan 7 butir kerikil sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita melanjutkan lagi perjalanan ke jumroh yang ketiga. Setelah itu kita juga melemparkan 7 butir kerikil sebanyak 7 kali. Nah, jadi setiap kita melemparkan kerikil itu sebanyak 1 kerikil. Nah, hebat anak-anak Bunda. Jadi seperti itu ya anak-anak Bunda tata cara melempar jumroh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, hal yang kita lakukan yaitu melempar kerikil sebanyak 7 kali sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah anak-anak Bunda sudah belajar tentang tata cara melempar jumroh. Nah, anak-anak Bunda bisa ya mempraktekannya di rumah. Nanti anak-anak Bunda bisa menyediakan batu kerikil terlebih dahulu. Kemudian anak-anak Bunda bisa melemparkannya di pohon atau di ruangan yang terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah kurban. Sejarah kurban ini berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan, Nabi Ibrahim telah lama mendambakan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Bahkan setelah usianya mulai tua pun, ia belum juga dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah dengan kesungguhan hatinya agar segera diberi seorang anak. Nah, atas izin Allah, istri Nabi Ibrahim yang kedua yang bernama Siti Hajar pun mulai mengandung dan melahirkan seorang putra pertama yang diberi nama Ismail. Nah, Nabi Ibrahim tentu senang dengan kehadiran putra pertamanya ini, karena putra pertamanya tumbuh menjadi anak yang cerdas, soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbudi luhur. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra pertamanya. Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja, anak yang telah dinantinya setelah sekian lama harus disembelih oleh kedua tangannya sendiri. Namun bagaimanapun, perihal mimpi tersebut tetap ia ceritakan kepada anaknya yaitu Ismail. Nah, respon Ismail sungguh di luar dugaan. Ia mengatakan akan melakukan perintah tersebut karena perintah tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan Ismail. Ismail dibaringkan dan dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim mulai menancapkan pisau yang sudah diasah ke leher Ismail. Nah, ketika Ibrahim telah meletakkan pisau tersebut, datanglah malaikat Jibril. Atas izin Allah, Ismail yang sedang dibaringkan tadi berubah menjadi seekor domba yang gemuk. Nah, pada saat itulah
Yang disembeli adalah seekor domba, bukannya Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk lebih memahami tentang sejarah kurban, marilah kita saksikan animasi berikut ini. Tentu kita ketahui, di setiap tahunnya, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan. Itulah cerita tentang sejarah kurban. Hari kurban tersebut kita peringati sebagai Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada 10 Zulhijjah tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah kurban. Kurban yang dimaksud adalah kambing atau domba, sapi, kerbau, maupun unta. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua.